Halo Sobat Batas, bertemu lagi dengan saya Edwin yang akan menjadi host dalam acara Potas, Ngobrol Bebas Tanpa Batas. Di mana topik pada episode kali ini akan sangat menarik banget nih. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai rokok ilegal. Nah, untuk kalian Sobat Batas yang mengkonsumsi rokok, harus memastikan ya rokoknya udah legal apa belum gitu kan. Oleh karena itu, pasti Sobat Batas banyak yang bertanya-tanya, rokok yang kalian konsumsi udah legal apa belum ya gitu. Oleh karena itu kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. As always ada Bapak Bendito Menezes. Ya, jadi Pak Bendito Menezes ini the most frequently person on the screen-nya Bea Cukai Tambua ya, karena udah banyak sekali episode Potas atau di talk show radio dan media-media lain beliau selalu hadir gitu sebagai humas Bea Cukai Tambua gitu. Nah, kali ini Pak Bendito akan menjadi narasumber yang kita akan tanya-tanya nih seputar cukai. Karena Pak Ben ini katanya sebelum bertugas di Bea Cukai Tambua ini sebelumnya di kantor Bea Cukai Malang ya? Ya betul, jadi saya sebelum di Bea Cukai Tambua, saya bertugas di Bea Cukai Malang. Oh gitu. Dan katanya Bea Cukai Malang ini dia mayoritas mengurus terkait cukai ya? Ya, Pak. betul. Ya, betul. cukai itu ya barang kena cukai, salah satunya rokok dan yang lainnya mungkin minuman-minuman beralkohol gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu meragukan lagi lah pemahaman Bapak Bendito terkait cukai ya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala Sobat Batas nih. Yang pertama yaitu apa itu rokok ilegal nih? Boleh dong Pak Bendito jelasin rokok ilegal itu kayak gimana? Baik. Sobat Batas, sebelumnya saya menyapa Anda dulu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya coba untuk memberi informasi ya. Jadi kita berbagi saja informasi apa sih sebenarnya rokok ilegal itu. Pada prinsipnya begini, jadi teman-teman kalau beli rokok, pastikan rokok itu sudah melunasi cukainya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kita tahu bahwa rokok itu sudah melunasi cukai? Ya caranya adalah kita melihat apakah pada kemasan rokok itu sudah ada pita cukainya. Ya contohnya seperti ini, saya ada bawa rokok jadi ada pita cukainya begini ya. Kalau sudah ada pita cukai itu artinya rokok itu sudah melunasi cukai. Kalau tidak ada pita cukainya ya bisa dipastikan itulah yang disebut dengan rokok ilegal gitu. Oh, jadi yang sangat terlihat oleh kita itu ditandai dengan pita cukainya ya, Ya Pak. betul. Kalau nggak ada itu udah jelas ilegal gitu. Jadi oleh karena itu Sobat Batas di rumah kalau beli rokok harus memastikan ada pita cukainya atau enggak gitu kan. Ya. Kayak gitu. Oke, itu untuk secara terlihat dengan mata kita ya langsung. Betul. Ya. Ya. Sebenarnya masih ada ciri-ciri lain ya, Pak. Ya, Namun kita akan bahas lebih lanjut di selanjutnya. Mungkin Sobat Batas juga nanya-nanya nih, kenapa sih harus ada cukai gitu? Kita harus bayar mahal-mahal gitu. Kenapa kalau bisa beli lebih murah, ngapain kita harus bayar mahal gitu? Kalau secara ekonomi semua orang pasti maunya begitu. Kalau bisa bayar murah, kenapa harus mahal kan itu ya? Tapi yang perlu teman-teman Sobat Batas ketahui bahwa cukai ini sangat penting. Kenapa Anda harus bayar cukai? Cukai itu kan sebenarnya adalah alat untuk kita mengawasi gitu ya. Mengawasi karena rokok itu sendiri kan sebenarnya dia memiliki karakter yang tertentu di mana peredarannya itu perlu diawasi penggunaannya sehingga kita perlu untuk menggunakan pita cukai itu sebagai alat untuk mengawasi. Tapi di samping itu cukai sendiri kan sebenarnya sumber penerimaan. Jadi ketika kita beli rokok dan ada pita cukainya, secara langsung kita itu sudah menyumbang untuk penerimaan negara. Berkontribusi gitu ya? Iya, berkontribusi. Sehingga bagi saya pribadi sebenarnya para perokok zaman sekarang itu mereka adalah pahlawan sebenarnya. Kenapa pahlawan? Mereka sudah tahu itu di kemasan rokok itu ada gambar yang menyeramkan gitu ya. Ada peringatan bahwa rokok itu akan membunuhmu, mengakibatkan impoten, kanker ya. Lalu ada serangan jantung. Tapi mereka tetap saja membeli rokok. Gitu. Karena mereka menurut saya mungkin dari perspektif saya mereka ini rela berkorban ini sebenarnya
Untuk penerimaan negara. Iya, gitu ya, penerimaan Pak Ben. negara. Tapi saya ingatkan ini supaya menjadi pahlawan sejati, ya Anda harus beli rokok yang ada pita cukainya. Pita cukainya, gitu, Kalau ya. tidak, ya boro-boro jadi pahlawan, yang ada Anda akan jadi penjahat. Penjahat begitu. gitu ya. Karena faktanya juga ya Pak Ben, cukai ini salah satu penerimaan negara yang cukup besar ya, Iya, yang betul sekali. menyumbang APBN kita gitu. Iya, Jadi betul. untuk kemajuan negara juga, infrastruktur, fasilitas kesehatan dan lain-lain Iya. ya dimanfaatkan seperti Ya itu. kita bisa pastikan lah pembangunan jalan yang begitu panjang, jalan tol ya, rumah sakit, bandara, pelabuhan, sarana pendidikan, sarana kesehatan ya semua ya juga disumbang dari cukai Dari juga. cukai juga Karena ya. penerimaan cukai juga sangat banyak gitu. Apalagi ada DBHCHT yang disalurkan ke pemerintah Ya, pemerintah betul. daerah gitu. Ya, yang disampaikan kepada pemerintah daerah itu sudah amanat undang-undang dan pemerintah daerah mendapatkan itu untuk bisa membantu juga Ya. pembangunan di daerah. Gitu, ya. Oke, jadi sekarang Sobat Batas sudah tahu ya alasannya kenapa harus beli rokok yang legal dan ada pita cukainya. Iya. Tadi selain aman, juga berkontribusi kepada negara gitu ya. Betul. Itu kesempatan Sobat Batas menjadi pahlawan negara. Ya. Begitu. Baik Pak Ben, tadi kita udah membahas sedikit ya umumnya terkait rokok ilegal yang nggak ada pita cukainya. Betul. Untuk lanjutannya nih, ciri-ciri lain mungkin yang bisa dikenal oleh Sobat Batas apa aja nih Pak Ben? Iya. Jadi gini teman-teman Batas yang saya sayangi ya. Kita semua tahu bahwa patokan utama sebenarnya adalah masalah pita cukai. Jadi kalau sudah ada pita cukainya, seharusnya itu rokok sudah legal, sudah melunasi cukainya. Tetapi memang di dalam perjalanan waktu, fakta di lapangan tidak hanya pita cukai tidak hanya dengan terlekati pita cukai lalu dia menjadi legal. Karena ternyata ada persoalan juga terkait pita cukai itu. Jadi ada ciri-ciri rokok ilegal lain, misalnya satu, pita cukainya itu palsu. Palsu artinya pita cukai itu mereka dapatkan bukan dari bea cukai, bukan merupakan produksi dari lembaga yang berwenang untuk itu. Jadi mereka menggunakan pita cukai palsu. Bermacam-macam cara mereka bisa gunakan. Kalau dia pakai pita cukai palsu, ya berarti dia tidak bayar dong. Dia belum melunasi cukai. Jadi tidak ada bedanya dia dengan yang tadi polosan tidak pakai pita cukai. Lalu yang kedua, pita cukainya itu bekas. Bekas artinya apa? Pita cukai itu sudah dipakai sebelumnya, dilekatkan pada rokok yang sebelumnya, lalu kemudian dibuka lagi ya, pita cukai ini dibuka kemudian dilekatkan kembali pada rokok berikutnya. Itu kan berarti atas dua produksi ini dia hanya menggunakan satu pita cukai, berarti kan yang satu yang pertama tadi dia sudah bayar, yang kedua itu jadi ilegal. Jadi ilegal ya. Iya, yang kedua itu itu secara fisik itu kalau yang bekas tidak seperti baru ya, pasti terlihat kusut Ya, atau kurang betul, melekat atau betul. mungkin agak sobek-sobek sedikit gitu Iya, ya. iya, Jadi itu patut betul. dicurigai oleh Sobat Batas nih kalau Iya. ada ciri-ciri seperti itu. Begitu menemukan ciri-ciri begitu, ya harusnya teman-teman sudah paham bahwa ini bisa jadi rokoknya ilegal, pita cukainya bisa jadi bekas, kan itu Iya. ya. Nah, jadi bahwa sudah terlekati pita cukai itu saja belum memastikan bahwa dia sudah melunasi. Jadi kita perlu kenali ciri-cirinya, Iya. apakah dia palsu atau bekas. Lalu yang berikutnya adalah pita cukai yang digunakan oleh orang yang bukan haknya. Pita cukainya benar asli, tetapi pita cukai itu tidak digunakan oleh orang yang berhak. Maksudnya apa? Jadi pita cukai itu punya pabrik A digunakan oleh pabrik B. Ya. Nah, pabrik B ini bisa jadi pabrik yang tidak punya izin, sehingga dia tidak berhak sebenarnya. Tetapi faktanya terjadi, mereka bisa menggunakan itu. Dalam bahasa kita salah personalisasi. Kenapa begitu? Karena di semua rokok itu sebenarnya di pita cukai untuk golongan tertentu itu ada yang namanya personalisasi. Ada personalisasinya, ada namanya di situ. Tertera nama, kode nama perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaan A, B, C, D, E begitu, ternyata pita cukainya digunakan oleh perusahaan F, G, H, I, J, ya, berarti itu namanya salah personalisasi, bukan haknya. Jadi pita cukai itu bisa dibilang bersifat personal ya untuk produsennya ya. Jadi nggak misalkan produsen A, B, C, D itu nggak pakai satu pita cukai yang sama, pasti dibedakan. Secara apa namanya? Secara desain sama semua berdasarkan golongan ya. Tetapi dia untuk perusahaannya masing-masing ada personalisasinya. Kecuali untuk mereka yang perusahaan-perusahaan besar ya, golongan-golongan besar itu tidak menggunakan personalisasi.
Nah itu yang terkait dengan ciri ketiga. Lalu ciri yang keempat itu adalah tidak sesuai peruntukannya. Tidak sesuai peruntukan itu artinya begini. Rokok itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya SKT, ada yang namanya SKM ya. Biar teman-teman batas tahu, SKT itu sigaret kretek tangan. Ya, yang biasa teman-teman merokok di di kehidupan sehari-hari ya, dunia di sehari-hari itu adalah rokok yang tidak ada filternya, ya kan? Oh iya. Itu SKT itu tidak ada SKT, filter, ya. karena dibuat pakai tangan, ya. Ada juga sih filter yang pakai tangan, tapi itu namanya bukan itu yang saya maksud. Lalu yang kedua adalah SKM. SKM itu pakai mesin, sigaret kretek mesin. Nah, sebenarnya kalau saya mau nyebut merek rokoknya nanti jadi promosi dong kan gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Ini sensor Pak Ben. Iya, gitu. Jadi itu dari SKT digunakan ke SKM itu juga ilegal. Kenapa dikategorikan ilegal? Karena di situ ada juga kerugian negaranya. SKT itu kan tarif cukainya lebih kecil daripada SKM. Ya, saya ambil contoh lah. Misalnya kalau di SKM itu tarif cukainya kalau dia satu bungkus dia bayar 10.000. Nah kalau SKT ini mungkin satu bungkus dia bayar hanya 3.000, berarti kan ada selisih 7.000. Yeah. Nah kalau itu terjadi negara juga rugi kan itu, sehingga ini juga dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal. Ya, jadi ada empat yang terlepas dari yang tadi yang pertama yang polos, ada 4 tambahan itu ya. Jadi pita cukainya palsu, pita cukainya bekas, pita cukai bukan haknya, atau menggunakan pita cukai tapi salah peruntukannya. Oh begitu. Itu yang perlu dicermati oleh teman-teman. Gitu. Banyak juga ya maksudnya untuk kita dapat mengidentifikasi apakah rokok itu legal atau ilegal begitu. Jadi banyak opsi ya. Betul. Dan gitu. Ya. Sobat Batas perlu tahu juga nih terkait punishment ya. Pasti ada punishmentnya dong untuk para konsumen atau Sobat Batas yang melanggar yang seperti tadi membeli rokok ilegal gitu. Betul. Ya. Apa aja tuh punishment yang kan hukumannya gitu bisa dikasih tahu? Iya, jadi memang semua aturan itu pasti ada aturannya, lalu juga pasti ada sanksinya kan gitu ya. Kalau terkait rokok ilegal ini memang sanksinya lumayan berat. Ya, ini kan sanksinya adalah pidana. Jadi mereka yang menjual itu tentu akan kena pidana. Mereka yang menyimpan ya, itu mereka yang memiliki, itu mereka semua juga bisa dipidana. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak ingin hal itu kita lakukan, hal itu kita gunakan kan gitu. Kita lah lebih baik kita mengedukasi masyarakat, mereka memahami, lalu dengan pemahaman yang cukup mereka akan lebih mawas diri, mereka bisa menjaga diri, tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi supaya tidak terlibat dalam persoalan rokok ilegal dan pada akhirnya akan berhadapan dengan hukum. Gitu. Tentu ya kalau sanksinya seperti saya katakan tadi dalam aturan kita sangat keras, di Undang-Undang Cukai itu sangat keras. Jadi bisa dipidana penjara 1 tahun minimal, maksimal 5 tahun. Juga ada pidana dendanya. Gitu. Pidana denda itu 2 kali nilai cukai paling minim dan paling maksimal itu 10 kali nilai cukai. 10 kali ya? 10 kali nilai cukai itu. Wah. Jadi nggak hanya cuma konsumen juga ya. Tadi kan tidak hanya untuk konsumen, tapi yang menyimpan juga ya. Jadi untuk hati-hati juga untuk para Sobat Batas yang menjual rokok ilegal, jika ada distributor atau apa itu tidak sembarang nerima ya. Iya betul. Pak, gitu. Harus memastikan apakah rokoknya legal atau tidak gitu. Karena mungkin konsumen nggak tahu juga ya, karena di warung ada yang jual, main beli-beli aja gitu. Jadi peran penjual juga di situ diperlukan gitu. Gitu. Salah satu ini mungkin saya perlu beritahukan salah satu cluenya ya, salah satu ini ya. Ketika beli rokok, kalau rokok itu harganya murah, ya tidak seperti biasanya, tidak wajar, ya kita sudah harus patut curiga. Ya. Kenapa dia murah kan itu? Kita udah mulai bisa mengecek pitanya bagaimana sih, kan yang seperti saya jelaskan itu, mereka bisa melihat, oh ya. Kalau semuanya benar, semuanya sesuai dengan apa yang menjadi ciri-ciri rokok yang legal, ya sudah berarti kita beli gitu kan. Tapi kalau misalnya, oh ternyata nggak ada pitanya, oh ternyata pitanya begini-begini, ya sudah berarti itu rokok ilegal. Jadi begitu teman-teman mengetahui itu, maka segera laporkan. Begitu, laporkan kepada kita di Bea Cukai Atambua. Ya. Teman-teman bisa nanti menghubungi kita di media sosial kita, ya nanti akan kita sampaikan atau bisa juga melalui Bravo Bea Cukai nanti nomornya kita
Ya, ada di betul. sini. Ya, boleh Sobat Batas telepon saja untuk melaporkan peredaran rokok ilegal Ya. di daerah Sobat Batas itu sendiri ya. Iya, dan kita pasti akan menindaklanjuti itu dengan segera, gitu ya. Ya. Dan mudah-mudahan upaya kita semua ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan sehingga semua berjalan baik. Baik, tadi untuk terkait ciri-ciri rokok ilegal ya, kita lihat dari pita cukainya. Banyak tadi udah disebutkan Pak Ben juga. Dan kita juga pengen tahu nih, mungkin Sobat Batas, kita tuh sekarang sedang giat untuk menggempur ya, dan menggempur rokok ilegal. Karena banyak sekali kan sekarang marak rokok ilegal yang menyebar karena kita kan tahu sendiri ya, dan dari kondisi ekonomi kayak gini gitu ya, COVID-19, PPKM gitu kan, orang-orang melegalkan segala cara, gimana caranya mungkin untuk perokok dapat rokok murah gitu ya, biar ya untungnya banyak tapi ngeluarin uangnya dikit gitu kayak gitu. Itu kan harus kita antisipasi gitu ya, peredaran itu dengan cara menggempur rokok ilegal. Nah, langkah Bea Cukai Atambua sendiri untuk menggempur rokok ilegal itu kayak gimana Pak Ben? Ya, pertama-tama itu saya mau nyampaikan dulu apresiasi saya ya, bahwa peredaran rokok ilegal di Atambua ini sendiri, bukan cuma Atambua sebenarnya, di wilayah kerja Bea Cukai Atambua itu boleh kita katakan itu sangat kecil ya, sangat kecil. Tetapi kecil dari jumlah itu bukan berarti lalu kita bisa tenang atau kita bisa nganggap remeh gitu ya. Karena sesuatu yang kecil kalau dibiarkan juga lama-lama menjadi besar. Nah, kembali ke masalah gempur rokok ilegal ini. Jadi memang kita harus akui bahwa pelanggaran terkait dengan rokok ilegal ini sangat merugikan. Tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi juga masyarakat. Bisa jadi dari sisi kesehatan, ya, dari banyak hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu, Bea Cukai Atambua kami sangat concern untuk melakukan upaya menggempur rokok ilegal ini dengan operasi gempur ini ya. Kita mencoba, pertama yang kita lakukan adalah dengan dari sisi kehumasan kita melakukan sosialisasi melalui semua medsos yang ada yang dimiliki oleh Bea Cukai Atambua. Kita coba untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di semua lapisan bahwa rokok ilegal ini sesuatu yang harus kita perangi bersama. Rokok ilegal ini sesuatu yang harus kita hadapi bersama, dan tentu kebersamaan kita, kesatuan hati kita, kesamaan langkah kita itu menentukan keberhasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggandeng juga dari pemerintah daerah untuk bisa menyampaikan juga informasi-informasi ini melalui media yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu kita juga melalui kegiatan ini, podcast di saat ini kan juga tujuannya itu. Salah satu upaya satu upaya kita untuk bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, untuk menyampaikan pesan ke mereka bahwa mari kita sama-sama kita menggempur rokok ilegal ini, dan kita bisa melakukannya itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita perokok, ya belilah rokok yang dilekati pita cukai yang legal, yang benar. Pastikan bahwa rokok yang kita beli itu legal. Kalau dari sisi kita di Bea Cukai ini, ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka membeli rokok yang legal. Lalu kita juga melalui talkshow di radio, kita mencoba untuk menjangkau semua pihak untuk menyampaikan bahwa mari teman-teman, mari Bapak Ibu, mari saudara-saudari, kita sama-sama menghadapi rokok ilegal ini dengan satu tujuan, yaitu memastikan bahwa rokok ilegal tidak beredar di wilayah kita dan kita tidak mengkonsumsi rokok ilegal itu. Itu yang kami lakukan. Jadi Bea Cukai Atambua juga nggak bisa bergerak sendiri ya, Pak. Jadi kita juga menggandeng stakeholder gitu, pemerintah daerah, Polri dan instansi lain ya, untuk ikut menggerakkan gempur rokok ilegal ini gitu. Dan pastinya juga kita juga mengajak masyarakat nih untuk yang sudah tahu informasinya gitu bisa disebarkan ke keluarganya, orang tuanya gitu ya, agar informasinya dapat menyebar lagi gitu. Dan pastinya kesadaran Sobat Batas juga di sini sangat-sangat diperlukan ya, gitu. Karena tanpa kesadaran kalian gitu, mungkin keberhasilan gempur rokok ilegal ini
belum tentu berhasil gitu ya. Ya, memang betul sekali. Karena gini, Mas Edwin. Jadi rokok ini kan sebenarnya sesuatu yang diproduksi untuk kemudian dijual. Ya. Yaitu, sehingga salah satu cara paling efektif untuk menghentikan peredaran rokok ilegal dari konsumen itu sendiri konsumen. Ya. Jangan ya. dibeli. Ya. Kalau tidak dibeli, ya mana mungkin dia jual kan gitu tuh. Masa dia mau produksi terus setelah itu dipajang di rumah kan tidak mungkin. Ya. Pasti akan dijual. Oleh karena itu, ya kita mendorong ke sana supaya konsumen kita semakin cerdas, semakin paham bahwa inilah saatnya kita bergandengan tangan dalam semua situasi, apalagi saat ini ketika kita semua menghadapi situasi yang berat negara ini, ya kita bergandengan tangan bersama-sama, kita gempur rokok ilegal, kita katakan tidak kepada rokok ilegal, sehingga ke depan nanti rokok ilegal ini benar-benar hilang gitu. Itu sih sebenarnya ditekan gitu ya. Iya. Baik, Sobat Batas, kita sudah banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari Pak Bendito terkait rokok ilegal, gitu, dari ciri-ciri dan apa rokok ilegal itu sendiri serta manfaat cukai. Jadi ya kami harap dapat meningkatkan kesadaran Sobat Batas nih terkait konsumsi rokok itu sendiri harus yang legal gitu ya. Oleh karena itu saya berterima kasih banyak nih kepada Bapak Bendito udah menjawab semua pertanyaan yang terlintas di Sobat Batas semua gini. Oleh karena itu, saya Edwin selaku host Potas pada episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada Potas episode selanjutnya.